Ketemu lagi dengan aku Fitri Humaira. Di part sebelumnya kita telah membahas tentang data dan juga membuat kurva stress strain. Nah, di part ini kita akan menentukan nilai modulus Young, lalu menghitung nilai 0,2% offset, dan juga membuat kurvanya, dan kita juga akan menentukan titik-titik penting pada kurva stress strain. Oke, langsung aja kita ke data Excel-nya ya, yang kemarin. Nah, ini dia data Excel yang kemarin kita dapatkan, bahwa sudah ada pengolahan data dan juga kurva dari stress strain-nya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita dapat menentukan nilai modulus Young. Yang nantinya akan kita dapatkan dari pengolahan data atau pengolahan kurva stress strain ini. Nah, karena nilai modulus Young ini merupakan nilai linear dari suatu kurva gitu, maka kita harus menentukan nilai linear dari si kurva ini. Nah, nilai linear itu tidak harus didapatkan dari awal data ya teman-teman, atau dari kita tidak harus dari sini, karena ini udah kita tahu ya bahwa ini enggak linear gitu. Nah, makanya kita harus mencari titik linear ini sebenarnya ada di mana sih titik linear dari kurva stress strain ini. Oke, mungkin begini cukup ya. Nah, mungkin ini bisa terlihat ya bahwa ada area linear di sekitar sini. Oke, di sini kan ya, 177 dari sini 131 sampai 177. Nah, kita cari di sini data yang tadi 0,131 dan 0,177. Oh, ini dia. Ini bisa kita 177. Ini guys. Jadi kita bisa tandain dulu ya, pakai warna kuning biar cerah. Oke, nah di sini udah ada, kita beri tanda di nilainya, supaya kita dapat menentukan nilai modulus Young-nya. Nah, untuk dapat nilai persamaan Y-nya kita buat kurva baru kali biar lebih enak. Kita buat kurva baru di sini. Oke, kita select data. Oke, kita sudah ketik modulus Young, lalu kita masukkan series X-nya. Series X-nya masih sama ya, yaitu nilai strain. Dan untuk nilai Y-nya itu nilai stress-nya. Ada di sini. Nah, ini kita dapatkan teman-teman nilai modulus Young. Nah, agar dapat mempermudah ini kita edit saja axis-nya, dimulai dari 0,0 jadi itu 1,3. Oke, nah ini bisa dari 15 8. Oke. Nah, sini kita udah mendapatkan nih. Nah, dapat melihat ya apakah garis ini benar-benar linear atau tidak, maka kita harus menambahkan red line, nilai R kuadratnya dan juga display equation-nya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai R kuadrat itu 0,994, kita sudah mendekati 1 ya teman-teman, bahwa ini sudah bisa dikatakan linear sebenarnya. Cuma kita ingin membuktikan apakah jika kita tambah atau kurangi datanya itu masih jika kita tambah. Nah, kita akan mengetahuinya apakah jika kita tambah atau kurangi datanya apakah masih linear ataukah tidak gitu. Jadi kita coba dulu aja ya. Ini kan di sini 0,9994. Nah, kita coba kurangi ke sini. Nah, ternyata naik. Maka kita coba lagi untuk ke sini lagi. Masih tetap ya. Kita coba ke sini. Nah,
Semakin naik ternyata teman-teman. Semakin sini semakin naik ya. Wah, ini mendapatkan 0,998 nih, semakin bagus. 98. Oke, nah sekarang kita coba yang dari arah bawahnya sini. Apakah bisa akan berkurang lagi? Nah, malah jadi berkurang ya, 0,997. 0,998. Ini sini udah paling bagus ya. Tuh, sini 0,997. 7 ya. Nah, ini dia 0,998. Berarti di data ini yang paling mendekati 1 ini 0,998. Nah, kita beri tanda lagi nih bahwa tadi 43. Kita kasih warna putih lagi agar kita tidak terkecoh dengan nilai modul jamnya. Oke, nah ini sebenarnya kita sudah mendapatkan nilai modul ya, yaitu ini. Si nilai A-nya ini adalah nilai modul Chong, guys. Nah, untuk mempermudah melihat, kita ubah dulu nih format dari yang lainnya. Nah, ini kan general, kita ubah ke number. Nah, jadi lebih jelas ya, lebih jelas untuk si data modul Chong-nya. Oke, karena data modulnya juga jelas ya, kita copy saja. Ini Ctrl+C. Kita pindahkan ke atas untuk mempermudah tadi ini. Sudah kita lihat modul Chong. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai modul Chong-nya. Namun kita juga bisa membuktikan ya apakah benar nilai ini itu adalah nilai modul Chong dengan cara pakai rumus Excel, yaitu slope. Nah, ini dia. Oke, nah kita masukkan nilai Y dan X-nya. Ini nilai Y dan X-nya. Ini nilai Y-nya. Nah, nilai X-nya. Nilai X-nya. Oke. Kita lihat apakah ada yang sama. X95. Oke. Sampai guys, ini bedanya karena dibulatkan saja. Sebenarnya sama aja nilainya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan modul Chong. Nah, selanjutnya apalagi sih harus kita tentukan? Selanjutnya kita juga dapat menentukan nilai stretch strain ini ya, stretch strain offset. Karena nantinya nilai stretch strain offset ini akan kita gunakan sebagai data perhitungan titik potong. Nah, ini akan digunakan sebagai data perhitungan titik potong. Bagaimana cara menghitung strainnya? Yaitu sama dengan nilai strain ini ditambah dengan 0,002 atau ditambah dengan 0,2%. Kan saja. Nah, ini sudah didapatkan ya kali. Nah, untuk nilai stretch-nya ini agak berbeda teman-teman. Dimana untuk nilai stretch awal sampai titik modul Chong itu kita gunakan nilai stretch yang sama seperti nilai stretch yang awal ini. Jadi kita tinggal copy aja sampai akhir modul Chong ini. Kita copy di sini ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita tidak menggunakan nilai stretch yang ini lagi, namun ada rumusnya tersendiri. Karena jika nantinya kita menggunakan nilai stretch yang sama gitu, karena kan ya akan kita bentuk kurva lagi ya di sini. Nanti kurva itu akan mengikuti ini saja gitu, kurva ini saja. Di sini ikut berbelok gitu. Jadi kita tidak akan menemukan titik potongnya. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan rumus agar kita menemukan titik potongnya di daerah sini. Nanti akan ada perpotongan seperti itu. Nah, kita coba hitung ya di sini dengan rumus
Oh, sebelumnya kita memerlukan nilai C nih teman-teman, nilai C yang ada di sini tadi sama dengan modul C. Nah, nilainya akan kita gunakan juga untuk perhitungan potong. Di sini kita tuliskan nilai C. Oke, nah, kita dapat hasilnya, bisa kita akan menghitung nih nilai stress selanjutnya. Nah, itu sama dengan nilai strain awal dikalikan dengan modulus Young. Nilai modulus Young tadi ini. Oke, lalu ditambahkan dengan nilai C ini. Nah, ini kita kunci dulu sebelumnya karena ini akan tetap nilainya. Nah, kita kunci, oke. Ini juga kita kunci. Ini juga kita kunci. Oke. Nah, ini dia. Kita buat 2 kali. Oke. Di sini udah kita dapatkan data-datanya ya, teman-teman. Semuanya kita udah dapatkan. Selanjutnya kita bisa menentukan titik penting pada kurva stress strain ini. Ada titik penting apa aja sih sebenarnya dalam kurva stress strain ini ya? Oke, itu terdapat titik maksimum. Titik maksimum. Nah, titik maksimum itu bisa kita dapatkan dengan bantuan rumus Excel, yaitu dengan menggunakan nilai max. Nilai max. Nah, kita menggunakan nilai stress awal ini ya. Stress awal ini untuk menentukan nilai maksimumnya. Ini kita akan mendapatkan nilai maksimumnya. Nah, sebesar 668. Kita lihat, kita share coba di sini. 668. Ini 665 udah turun ya. Jadi sekitar sini. 668. Oke. Sini guys. Ini kita bisa mendapatkan, nah, titik ini adalah kita kasih tanda dua warna merah, outline juga warna merah. Sorry, terjadi kesalahan. Terusnya di sebelah sini. Harusnya di sebelah sini. Kita tambahkan. Oke, di sini udah kita dapatkan nilai titik maksimumnya. Kita beri nama titik maksimum. Lebih jelas. Maksimum. Oke, kita telah mendapatkan nilai titik maksimum ternyata ada di sini guys. Di titik 668. Nah, oke, nah selanjutnya dapat kita tentukan lagi adalah titik putusnya. Nah, sebenarnya di sini ada ini ya, titik putusnya habisnya ada di sini. Namun agar tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Jadi sebenarnya di sini juga sudah bisa dikatakan putus si sampel tersebut. Nah, makanya kita di sini aja data kedua terbawah di kurva ini. Ini bisa kita ubah juga warnanya agar lebih jelas ya.
juga warna merah. Kita dapatkan, kita tambahkan data labelnya. Titik putus ya. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik. Selanjutnya kita dapat tentukan. Selanjutnya yang dapat ditentukan adalah titik proporsional dan juga titik elastisitas. Nah, untuk menentukan titik proporsional dan titik elastisitas ini kita membutuhkan data modulus yang tadi. Nah, maka dari itu kita memasukkan dulu data modulus yang lain ke dalam kurva ini agar di satu tempat saja. Kita select data, kita add ini modulus yang oke. X-nya kita masukkan dari modulus yang nilai Y-nya juga kita masukkan. Oke. Ya oke. Sudah kita dapatkan ya nilai. Nah, sini jelas ya teman-teman. Sini adalah titik linear ya. Ini di sini nih. Garis linear ya, garis linear. Nah, dari garis linear ini kita dapat menentukan titik proporsional dan juga titik elastisitas. Yang pertama adalah titik proporsional, di mana titik proporsional merupakan akhir dari modulus Young atau garis linear. Jadi di sini. Nah, garis ini bisa kita katakan sebagai titik proporsional karena posisinya berada di akhir dari nilai modulus Young. Jadi kita data label. Nah, di sini bahkan sebagai titik proporsional. Oke. Titik proporsional lalu selanjutnya yang dapat kita tentukan dari garis linear ini adalah titik elastisitas, di mana titik elastisitas merupakan titik di mana regangan dan tegangan mencapai titik linearnya atau berbanding lurus. Nah, jadi atau bisa dikatakan juga bahwa titik proporsional ini adalah titik elastisitas ini adalah titik tepat setelah titik akhir modulusnya. Atau di sini. Oke. Di sini ya. Ini bisa kita katakan sebagai kita perbesar lagi deh. Sini kita yang warna ini kuning aja ya. Kuning membedakan karena ini berdekatan. Data label ini merupakan titik elastisitas. Titik ini merupakan titik elastisitas. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan 4. Ya, kita sudah mendapatkan 4 titik penting dalam kurva stress strain ini. Titik terakhir, titik terakhir adalah titik potong. Nah, maka dari itu kita di sini menggunakan hasil perhitungan dari nilai strain dan stress 0,2% offset. Jadi kita dapat langsung memasukkan data aja. Data kurva 0,2% offset. 0,2% offset. Oke. Nah, series X value-nya nih yang mana ya? Nah, series value-nya ini di sini. Nah, kita menggunakan agar tidak terlampau jauh ya, karena nilai offset ini akan jauh terus memanjang gitu ya, karena namanya juga offset. Jadi agar tidak terlalu jauh, kita menggunakan dari sebelum modulus yang aja sini. Karena sebetulnya akan terjadi di sekitar titik modulus yang. Ini kita panjangin aja ya, karena untuk mendapatkan nilai. Sebenarnya 120 lah.
150, oke. Begitu juga dengan nilai Y. Dengan nilai Y-nya kita coba tambahkan. Berjumlah dari sini sampai 150. 150, oke. Nah, oke. Nah, mari kita lihat. Ya, betul. Sudah terlihat ya, teman-teman. Di sini adanya perpotongan garis. Nah, oleh garis abu-abunya, jelas ya. Garis 0,2% offset. Nah, di sini kita menemukan titik potong. Apa sih sebenarnya titik potong itu? Kenapa sih kita harus mencari titik potong? Nah, titik potong ini adalah titik luluh, di mana suatu material mencapai titik luluhnya pada perpotongan tersebut. Pada titik ini ya, di sekitar sini ya, akan terjadinya peluluhan pada material uji. Seperti itu. Oke, ini kita add that label sebagai titik potong atau titik luluh. Oke, sini. Oke, kita sudah mendapatkan data-datanya nih. Ini sebenarnya kita kecil dulu ya, agar lebih jelas. Kita perkecil. Nah, ini mungkin cukup ya. Oke, baik. Jadi dari part sebelumnya kita sudah mengolah data, lalu membuat kurva stress strain, dan sekarang kita telah menemukan titik penting, lalu menghitung nilai ini, strainnya, nilai stressnya. Nah, selanjutnya sudah selesai, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 titik penting pada kurva stress strain ini. Nah, saran saya untuk mendapatkan hasil titik potong yang lebih akurat itu bisa digunakan origin, dan juga untuk mempermudah juga untuk menentukan titik-titik lainnya itu bisa digunakan aplikasi origin ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya menggunakan Excel saja gitu untuk menyelesaikan penentuan titik penting ini. Di sini kita telah mendapatkan titik putus, titik maksimum, lalu juga titik potong, titik elastisitas, dan juga titik proporsional. Nah, mungkin begitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.